Lalu saya berpikir bahwa orang seperti Eliezer ini adalah beneficiary dari program pembangunan hukum yang disebut Access to Justice. Kita harus menolong orang semacam ini supaya dia mampu untuk memperdengarkan suaranya. Banyak sekali disrupsi atau katakanlah ambiguitas dalam pendapat-pendapat para ahli. Nah, apakah ambiguitas ini betul-betul didasarkan atas sikap akademik yang bersangkutan atau ada sesuatu yang lain di balik itu? Pada saat kami sedang duduk di tempat ini, tidak jauh dari studio kecil kami ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedang berlangsung proses penuntutan atau bukan penuntutan, pembacaan vonis terhadap kasus yang sudah berbulan-bulan menguasai ruang publik kita, pembunuhan Joshua. Dari hari ini sampai 4 hari ke depan, nama-nama terdakwa akan dibacakan vonisnya. Dan ada sebuah peristiwa yang mau tidak mau harus kami bicarakan di sini. Apa itu? Sebanyak 122 ahli, profesor, doktor, orang-orang terpandang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menginisiasi sesuatu yang jarang kita dengar. Apa itu? Yang kita sebut dengan amicus curiae. Ini bahasa Latin yang kira-kira artinya adalah teman dari pengadilan. Kira-kira begitu. Proses ini atau mekanisme yang jarang kita dengarkan ini itu sebuah mekanisme yang dikenal di beberapa negara. Saya ada catatannya, itu dipakai di Amerika Serikat, di Kanada, di Inggris, Australia, Selandia Baru, India, Singapura, dan Afrika Selatan. Itu adalah memberikan perspektif dan informasi yang berharga bagi majelis hakim, terutama jika pihak tersebut memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan. Dalam hal ini menyangkut dengan Richard Eliezer. Richard Eliezer itu dituntut 12 tahun dan kemudian beberapa pihak mengatakan bahwa itu tidak cukup adil karena lewat dialah, lewat mulutnya lah, lewat sikapnya yang berani itulah maka kemudian kasus ini terbongkar. Kami pernah mengangkatnya di tempat ini. Saya mengundang 2 orang yang amat sangat terhormat untuk membicarakan di forum kita ini. Dan kedua tokoh ini, kedua ahli ini adalah saya sebutnya sebagai inisiator dari gerakan ini. Bukan gerakan yang baru, karena sebenarnya ternyata di Indonesia itu sudah pernah dilakukan, setidaknya dalam catatan kami itu ada 14 kali proses seperti ini terjadi. Kami akan tampilkan di layar nantinya sepanjang tayangan ini menyangkut dengan apa saja amicus curiae yang berhasil di Indonesia itu. Saya sapa dulu tamu-tamu saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sulistiowati Irianto, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa beliau adalah salah satu inisiator di sini dan kemudian saya undang ke sini. Prof, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Yang kedua adalah senior saya, orang yang saya hormati, Profesor Emeritus Todung Mulya Lubis, seorang pemikir hukum dan juga sebenarnya seorang diplomat, baru pulang dari Norwegia sebagai duta besar di sana dan juga seorang penulis. Saya hari ini dapat bukunya nih, penulis novel. Bang Todung, senang bisa ketemu sama Abang lagi. Senang bisa diundang di sini. Ini forum saya, Bang, untuk berbicara dengan masyarakat. Saya ke Ibu Prof. Sulis dulu. Kenapa kemudian mengambil inisiatif ini? Apa yang terjadi dalam ruang pengadilan sana untuk kemudian inisiasi amicus curiae ini kemudian diambil?
kami itu bukan suatu organisasi. Ya. Kan sebagian ilmuwan itu ada yang punya semacam chemistry. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar di masyarakat itu, kami resah, nggak bisa tidur. Lalu kami harus berbuat sesuatu. Dan peristiwa ini bukan yang pertama sih. Kami pernah kebetulan sama Bang Mulya itu sejak 1998. Ya, coba ditampilkan turun ke jalan. Catatan-catatannya. Ya, lalu ini deh. Ya. Ketika zaman Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijayanto di KPK itu, kami juga turun ke jalan. Bahkan saya waktu itu ketua Pasca Sarjana yang sekarang jadi Sekolah Pasca Sarjana di UI, mengajak para dekan di Universitas Indonesia turun ke jalan. Mereka pakai jaket kuning di Bundaran HI dan kami jalan ke Mabes Polri pada waktu itu. Lalu juga ketika revisi Undang-Undang KPK bersama dengan beberapa guru besar yang rambutnya udah putih-putih, kami naik ke atas mobil bak terbuka di pintu DPR yang terkunci, selalu terkunci itu. Kami orasi di sana tentang betapa bahayanya kalau korupsi ini tindakan-tindakan pencegahannya itu dilemahkan. Dan sekarang ada kasus semacam ini, kami kembali tidak tinggal diam. Dan biasanya itu kalau waktunya lebih panjang, ini kan cuma 3 hari kami dapat segitu nama ya, itu bisa jauh lebih banyak, ratusan lagi. Para profesor, para doktor, dosen-dosen di berbagai universitas di tanah air itu selalu banyak sekali yang ingin ikut dalam gerakan semacam ini gitu. Itu sih. Dan kalau secara personal, saya kan sebagai pengajar itu tidak bisa standing di depan kelas. Kalau apa yang saya pikirkan, saya katakan itu tidak cocok dengan tindakan kami. Gimana kami mengajar mahasiswa hukum tentang keadilan, kejujuran, kebenaran, demokrasi, rule of law dan lain-lain, kalau dosennya tidak memberi contoh yang nyata. Tentu saja kita berbahagia dengan ini, Prof. Beberapa kali saya menggugat sebenarnya ya pada kasus yang lain. Pada banyak peristiwa politik, hukum, sosial di negara kita ada banyak yang terjadi. Kita bisa baca itu di media massa. Tentu saja kita senang bahwa kemudian ada penyikapan yang seperti ini. Tapi khusus untuk ini, apakah gerangan yang membuat Prof. Sulis dan teman-teman yang lain itu, para orang-orang terhormat itu mengambil sikap yang seperti ini? Dan kalau kemudian mau dibuat sedikit agak detail lagi, kenapa tidak sejak dari awal ketika kemudian tuntutan terhadap Eliezer itu ternyata lebih berat bagi beberapa orang dibanding yang seharusnya yang mereka pikirkan? Karena lewat inilah sebenarnya kasus inilah terbongkar ya, lewat Eliezer maksud saya. Iya, jadi kira-kira 22 tahun terakhir atau lebih itu ada program pembangunan yang namanya Access to Justice di seluruh dunia, di-endorse oleh badan-badan dunia termasuk ke Indonesia. Itu secara khusus diadres kepada mereka yang berada di kelompok rentan yang tidak punya relasi kuasa. Ini kan kasus besar ini terbongkarnya sedikit demi sedikit. Baru kami tahu belakangan bahwa ternyata skenario itu tidak benar dan Eliezer muncul sebagai orang yang bersedia melakukan tindakan membuka semuanya dengan segala risikonya yang berat ya. Lalu saya berpikir bahwa orang seperti Eliezer ini adalah beneficiary dari program pembangunan hukum yang disebut Access to Justice. Kita harus menolong orang semacam ini supaya dia mampu untuk memperdengarkan suaranya, didengar oleh pengambil kebijakan di lembaga penegakan hukum, dalam hal ini hakim, jaksa dan polisi tentunya. Dan saya merasa tepat sekali kalau kita membela Eliezer. Saya kira Bang Mulya nanti akan dengan alasan-alasan hak asasi manusia dan lain-lain. Tapi saya akan memulainya dengan semacam itu. Jadi saya mengeksersis apa yang saya baca dengan kasus yang ada di depan mata saya dan saya tidak bisa tinggal diam. Tapi tentu saja saya harus mengajak teman-teman saya karena gerakan masyarakat sipil itu memang dalam sejarah Indonesia adalah gerakan yang bisa membendung Indonesia dari macam-macam bencana. Jadi saya memang harus bergerak bersama dengan teman-teman saya. Oleh karena itu saya
mengajak mereka dan mereka bersedia, itu sih. Bang Todung, baru pulang dari Norway langsung terlibat di sini. Saya yakin seperti apa yang kita kenal tentang Bang Todung ya. Biasanya Bang Todung itu turun kalau sudah agak serius persoalannya gitu ya. Apa catatan Bang Todung untuk kemudian bersama dengan teman-teman berada dalam gerakan ini? Sebetulnya di Norwegia saya sudah menyaksikan ya. Banyak sekali berita ya, persidangan Sambo dan yang lain-lain. Okay. Tapi saya sudah agak jenuh sebetulnya. Dan saya punya istri ya, yang sangat getol menyaksikan dan memperdebatkan kasus Sambo ya, Eliezer dan sebagainya ini. Setiap hari saya selalu mendengarkan dialog mengenai itu. Nah, ketika kami kembali ke Indonesia, hari pertama saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, saya on the way pulang ke rumah nih, Bung Akbar. Nah, saya satu WA group dengan Profesor Sulis. Nah, Profesor Sulis ini menyatakan bahwa akan ada amicus curiae. Saya langsung menyatakan saya ikut. Okay. Saya langsung menyatakan ikut karena saya melihat memang ada ketimpangan, ya, ada kesenjangan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Ketika yang lain dituntut 8 tahun, loh Eliezer kok dituntut 12 tahun. Okay. Saya bilang ini sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Saya langsung bertanya dalam hati saya, loh kita mesti berbuat sesuatu mengenai hal ini. Nah, untung Profesor Sulis sudah mengambil inisiasi, ya, mengambil inisiatif untuk itu, dan saya kira ya sebanyak mungkin orang akan mau ikut untuk mendukung itu, karena memang ada ketidakadilan di sana, ada hati kita yang dikoyak-koyak gitu, diinjak-injak rasa keadilannya, ya dalam kasus ini. Jadi ya saya spontan saja ikut, dan kemudian nama saya dimasukkan oleh Profesor Sulis. Dan jadilah ya amicus curiae itu. Dan saya lihat ada 122 nama. Yeah. Dan saya setuju dengan Profesor Sulis bahwa akan lebih banyak lagi ya yang akan ikut dalam amicus curiae ini kalau kita punya waktu yang lebih banyak. Saya saja mendapat banyak WA, banyak SMS mendukung itu. Dan saya kira si hakim seharusnya tidak tuli ya dan tidak buta hatinya mendengar apa yang disampaikan oleh banyak pihak ya, selain dari aliansi masyarakat akademis ini. Ini nama-nama yang terlibat ini menggetarkan ya. Tolong ditampilkan. Selain Prof Sulis, Ibu Maria Farida Indrati, Bang Todung, ya Ibu Meleng itu, kemudian Maria Suwarjono, Ibu Riris Toha Sarumpait, kemudian Makarim Bibisono, ada 122 nama. Ini tolong ditampilkan saya semuanya. Ya, sampai Pak Asep Iwan juga itu ada, ya kan? Ini yang bisa dikumpulkan dalam jangka waktu berapa hari saja ya, Prof ya? Hanya 3 hari saja. Ya, saya yakin kalau kemudian lebih panjang waktunya, saya yakin akan lebih banyak di sini. Ya. Pada titik ini kemudian saya rasa kita sepakat bahwa tampaknya civil society sedang bergerak atas nama keadilan itu tadi, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya undang juga di sini wakil dari Kejaksaan dan juga dari LPSK dan juga Mas Ganjar Laksana di sini ahli hukum pidana. Memang masih ada perdebatan dan juga tampaknya ada beberapa perbedaan tafsir. Ada yang mengatakan Eliezer tidak bisa bebas, ya memang tidak pernah kita minta bebas kok. Kan ada perdebatan memang di situ tuh. Tetapi kemudian ketika hukumannya atau tuntutannya lebih tinggi dibanding yang lain-lainnya yang kata orang kok perannya kok besar. Loh, lah terus di mana unsur justice kolaboratornya? Itu yang digugatkan oleh Pak Hasto dari LPSK. Kita tinggalkan itu untuk sementara, Bang Todung, Ibu Prof. Sekarang kita bicara tentang bagaimana mekanisme ini. Apa yang telah dilakukan oleh para penginisiatif ini untuk kemudian didengarkan dan atau barangkali hakim mendapatkan perspektif dari para ahli-ahli ini. Apa yang sudah dilakukan? Apakah surat sudah masuk atau gimana? Ya, suratnya sudah masuk hari Senin yang lalu. Karena kami juga mengejar tanggal 15 kan. Prof Meling, Pak Asep dan saya pergi ke sana. Kemudian di situ ada banyak wartawan, jadi kami juga memberi wawancara sedikit.
Ya sudah, jadi kami tinggal menunggu saja dan ingin melihat apakah hakim akan keluar dengan putusannya yang landmark, yang akan berisi terobosan-terobosan hukum itu dan akan memberikan keadilan secara memadai kepada Eliezer. Kalau boleh tahu Prof, seperti apa yang telah diberikan? Mungkin ada barangkali semacam redaksional barangkali? Oh ya. Seperti apa? Ya, jadi redaksionalnya tentu saja adalah alasan-alasan mengapa kami membela Eliezer secara hukum. Jadi kami bertumpu pada bahwa dia adalah justice collaborator. Lalu kemudian juga konteks-konteks sosial, psikologi tentang relasi kuasa, tentang bahwa dia tidak bisa menolak perintah-perintah itu. Lalu juga secara individual Eliezer itu pemuda berasal dari keluarga yang sederhana. Dan sebenarnya kalau kita membela Eliezer itu sebenarnya kita juga membela Yosua sebagai korban. Karena tanpa Eliezer tidak bisa terkuak semacam ini. Lalu juga sebenarnya kami sedang membela reformasi hukum di Indonesia yang Bang Mulya itu sangat menjadi inisiator ya pada 1998 itu, di mana rakyat tuntutannya adalah supaya betul-betul demokrasi, rule of law itu ditegakkan dan masyarakat sipil ini boleh seluas-luasnya ikut serta di dalam proses-proses pengambilan kebijakan di negeri ini. Dan dalam hal ini termasuk juga di dalam persidangan. Kami senang sekali bahwa karena ada digitalisasi semacam ini, rakyat bisa melihat bagaimana secara transparan itu persidangan dilakukan, sehingga kita bisa tahu ini akuntabel atau tidak gitu. Jadi sebenarnya kasus ini berdimensi banyak, bukan hanya untuk Eliezer tapi untuk kepentingan yang lebih jauh. Dipahami Prof. Bang Todung, tapi kan ada risiko juga sebenarnya dari sini. Saya catat di sini ada catatan kecil yang saya kumpulkan. Setidaknya ada 4 kelemahan dari amicus curiae ini. Pertama itu pendapat yang tidak berkaitan ya. Seringkali memberikan pendapat yang tidak relevan dengan perkara yang sedang diputuskan, yang dapat memperumit proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Yang kedua, pendapat yang tidak objektif. Pihak yang tidak terlibat dalam perkara dapat memiliki agenda tertentu yang mempengaruhi pendapat mereka. Yang ketiga, tampaknya ini gugur dengan sendirinya, yang mengatakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Lawang yang 122 itu para pemikir hukum negeri ini gitu ya. Tapi yang keempat itu ada potensi untuk itu. Terlalu banyak suara, itu ada risiko bahwa terlalu banyak pihak yang tidak terlibat dalam perkara memberikan pendapat dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Bang Todung. Saya pernah menangani kasus majalah Time versus Soeharto. Dan waktu di Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, majalah Time dimenangkan. Karena pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dituduhkan kepada Presiden Soeharto dan keluarganya, itu dianggap sebagai pemberitaan untuk kepentingan publik. Dan Soeharto tentu tidak setuju. Dia mengajukan gugatan pencemaran nama baik yang jumlahnya spektakuler sekali dalam sejarah pers di dunia, belum pernah ada seperti itu. Tapi dia kalah di Pengadilan Negeri. Ya. Dia kalah di Pengadilan Tinggi. Cuman di Mahkamah Agung dia menang. Dan majalah Time dihukum untuk membayar ganti rugi jumlah 1 triliun rupiah kalau nggak salah. Dan kemudian minta maaf di semua media massa termasuk media internasional. Tapi di tingkat peninjauan kembali, Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto dikalahkan. Ya. Time memenangkan kembali perkara itu. Nah di situ ada amicus curiae diajukan oleh masyarakat sipil, terutama wartawan-wartawan ya, yang sangat concern tentang kebebasan pers. Karena argumentasinya adalah setiap kasus yang menyangkut pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Lebih dulu sebelum masuk ke pengadilan. Nah itu diadopsi oleh majelis hakim pada waktu itu. Nah bahwa ada bahaya dengan amicus curiae, saya tidak menyampingkan itu sama sekali. Karena hakim itu kan tidak hidup dalam social vacuum. Hakim itu kalaupun dia tidak berinteraksi secara fisik ya, melalui telepon dengan pihak-pihak lain, dia akan membaca media. Dalam era digital yang sangat ya connected sekarang ini, semua akan dapat informasi, semua akan dapat masukan.
Nah, dalam hal ini apakah hakim akan imun? Ya, jelas tidak. Nah, apakah pengaruhnya positif atau negatif? Nah, ini pertanyaannya. Tapi menurut saya, ya, kalau dipersoalkan objektivitas, bahwa itu mungkin tidak terlalu proporsional, saya kasih silahkan saja kalau ada yang mau mengajukan ya opini semacam itu atau observasi semacam itu. Tapi saya memberikan kepercayaan kepada majelis hakim bahwa mereka punya hati nurani gitu. Mereka juga punya sense of justice yang bisa melihat ya secara honest, secara jujur apa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Amicus curiae ini tidak menuntut supaya Eliezer dibebaskan. Oh iya. Dihukum seadil-adilnya. Itu yang saya kira ditulis dalam amicus curiae ini. Walaupun saya pribadi berpendapat bahwa sebetulnya kalau melihat pasal 51 KUH pidana, dia menjalankan ya, menarik pelatuk itu berdasarkan perintah atasan. Dia melaksanakan tugas ya atas perintah atasan. Dia dibebaskan berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Nah, persoalan saya sebetulnya lebih dari itu. Saya ya ingin sebetulnya melihat Eliezer menolak ya perintah itu. Ya. Karena dalam sidang peradilan Nuremberg trial sehabis Perang Dunia Kedua, alasan ya lepas tanggung jawab karena perintah atasan itu sudah berkali-kali dikemukakan. Ditolak oleh majelis hakim, tapi itu jadi alasan. Sebetulnya dia bisa menolak. Tapi ada yang mengatakan pada saya, Eliezer ini datang dari Kesatuan Brimob. Dan di situ tidak ada kosakata menolak perintah atasan. Ya, kalau polisi lalu lintas dia akan bisa menolak perintah atasan. Tapi kalau Brimob dikatakan tidak. Tapi apakah seorang prajurit tidak bisa menolak perintah atasan yang melawan hukum? Saya nggak pernah bisa membayangkan seorang jenderal bintang 2 terlibat dalam satu kasus yang sangat kejam ya di rumahnya sendiri membunuh seorang bawahan. Nah, kalau kita bicara mengenai hati nurani, bicara mengenai hukum, ya seharusnya perintah semacam itu ditolak. Ya, tapi apakah dia bisa menolak? Nah, kalau secara psikologis tidak mungkin. Karena itu sudah seperti to be or not to be. Kalau dia tidak melaksanakan itu, dia yang dieksekusi. Banyak perdebatan soal itu, Bang. Contohnya misalnya Ricky Rizal menolak katanya. Itu kan di pengadilan. Kenapa Richard Eliezer tidak menolak? Ini juga tampaknya menjadi banyak pertimbangan pihak mengatakan ya enggak dong, ternyata tuh ada yang bisa menolak gitu kan. Bahwa pangkatnya Ricky Rizal jauh di atas pangkatnya Eliezer, ya itu bisa menjadi perdebatan lagi. Saya ke Prof. Sulis, kita maju selangkah nih ceritanya kalau kayak gini nih. Dan tampaknya itu juga yang menjadi poin saya pada saat saya membahas kasus itu. Bahwa ada tangan-tangan yang lebih banyak yang masuk pada case ini. Sampai kemudian seorang menteri Menko Polkam menjelaskan itu meskipun tidak tuntas. Mengatakan ada seorang brigjen segala macam melakukan lobby segala macam. Maka kemudian gerakan Prof. Sulis dan Bang Todung sebenarnya ini bisa kita pahami. Setidaknya untuk memblokade tangan-tangan yang kita khawatirkan itu. Tapi di dalam catatan Prof. Sulis, memang adakah tangan-tangan yang terlalu banyak dan jauh itu? Ya, saya sangat menyadari ya, saya kira teman-teman saya juga, bahwa di era digital sekarang, post-truth dan lain-lain itu, kita tidak bisa begitu saja menerima segala macam informasi sebagai suatu kebenaran kan. Nah, kalau saya sih mau mengambil sikap gini saja. Jadi hari ini itu terjadi globalisasi bukan hanya dalam bidang ekonomi di mana terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif, lalu globalisasi budaya, tapi juga globalisasi hukum di mana konvensi-konvensi internasional terutama dalam bidang kemanusiaan itu diratifikasi oleh negara-negara peserta dan kemudian artinya diadop ke dalam hukum nasional.
Jadi seluruh dunia itu hari ini terhubung karena nilai-nilai, prinsip-prinsip yang sama tentang kemanusiaan, tentang demokrasi. Sehingga kalau kita itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat global, tidak memperhatikan konvensi-konvensi yang mengutamakan kemanusiaan, juga praktek-praktek di negara-negara lain kepada negeri kita sendiri, maka kita akan jadi apa gitu. Dan ini juga suatu pembelajaran besar buat mahasiswa hukum ya. Mereka harus memiliki cakrawala yang seluas samudra. Tidak hanya mempelajari pasal-pasal yang dogma-dogma, doktrin-doktrin, tetapi juga mereka harus melihat apa yang berkembang di masyarakat lain. Ya, tapi dalam catatan Prof. Sulis kan tentu saja kan pasti ya 1-2 muridnya Prof. Sulis kan juga ada bagian dari yang paham lah tentang bagaimana kekuasaan sedang berlangsung, termasuk di dalam kekuasaan hukum kan gitu ya. Apa yang Prof. Sulis dengarkan? Saya tidak punya informasi tentang itu ya, karena kalau sudah lulus itu sungguh-sungguh mereka adalah kolega kita ya, Bang Mulya ya. Jadi sungguh-sungguh itu adalah konsekuensi sendiri. Ya artinya gerakan ini betul-betul keluar dari kesadaran komunal bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak adil dan kemudian seseorang membutuhkan bantuan, setidaknya bantuan psikis dari para ahli ini gitu ya. Iya, tentu. Ya, kalau begitu saya tanya ke Bang Todung, karena Bang Todung jauh lebih banyak bermain pada area itu bahkan jauh sebelum hari-hari ini. Ya. Apa catatan Bang Todung seperti yang saya sampaikan tadi? Saya dulu pernah jadi ketua Transparency International Indonesia. Dan salah satu isu yang sangat mengemuka ya di kalangan kita waktu itu adalah isu mengenai judicial corruption. Jadi ketika Bung Akbar bicara mengenai apakah ada sesuatu ya, apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain ya, atau pihak ketiga ikut campur, tadi disebut seorang brigjen misalnya. Saya tidak sama sekali menafikan kemungkinan-kemungkinan itu. Itu mungkin saja terjadi. Karena itu saya termasuk yang sangat concern dengan integritas proses hukum yang terjadi. Outcome-nya mungkin bisa terasa oke, ini fair, ini adil. Tapi integritas prosesnya masih belum tentu bisa dijamin adil sebetulnya. Jadi saya lihat proses pada satu sisi perlu ya dijaga integritasnya, output pada sisi lain juga sangat penting dijaga integritasnya. Dua hal ini. Nah kadang-kadang dua ini tidak nyambung. Jadi ya saya tidak menafikan kalau ada concern, ada pihak lain yang bermain. Dalam pemberitaan di media, Bung Akbar, kita melihat kan ini sosok yang sangat luar biasa powerful. Super powerful, kalau saya bisa katakan begitu. Dengan segala kaitan, dengan segala jejaring, dengan segala network. Bahwa dia bisa melakukan apa saja. Ya. Karena dia kan dituduh melakukan obstruction of justice. Dengan segala rekayasa dan hal-hal yang ya tidak bisa kita bayangkan sebetulnya akan dilakukan oleh Jenderal Bintang 2. Tapi that happens gitu. Itu terjadi. Jadi saya cuma berharap hakim itu memutuskan dengan irah-irah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah mudah-mudahan dia ingat ya bahwa itu yang menjadi awal dari sebuah keputusan yang dibuat. Jadi apapun intervensinya, apapun campur tangan dari pihak siapapun itu tidak akan mengganggu integritas putusan pengadilan yang dia buat. Salah satu sikap dari forum ini, Bang Todung, Prof. Sulis, adalah pemahaman dan permakluman menyangkut dengan prestasi-prestasi pemerintahan Jokowi 2 periode, menyangkut dengan infrastruktur. Saya katakan bahwa harus ada penghormatan pada area itu. Tetapi catatan kritis juga muncul dari forum ini, Bang Todung, Prof. Bahwa hukum masih menjadi problem yang harus mendapatkan porsi yang besar tampaknya. Saya bahkan mengatakan masih ada waktu 1 tahun lebih untuk memperbaiki itu.
layak saya bertanya kepada Bang Todung sebagai salah satu motor reformasi hukum bahkan jauh sebelum kami berada di lapangan tentang apa yang terjadi hari ini yang dikaitkan dengan kasus ini, Bang Todung. Kalau kita bicara mengenai reformasi secara umum, ya, memang kita melakukan banyak hal. Tapi di antara yang banyak hal ini, reformasi hukum yang paling ketinggalan. Ya. Dia berada di belakang. Nah, di sini banyak kepentingan yang bermain. Jadi kepentingan ini pada akhirnya menentukan di mana tempat reformasi hukum itu. Nah, kita misalnya menuntut betul-betul supaya pemberantasan korupsi itu dilaksanakan tanpa pilih bulu. Kita menuntut konvensi anti korupsi, pemberantasan korupsi dari PBB itu dilaksanakan dan diterjemahkan dalam undang-undang di Indonesia ini. Tapi itu kan tidak jalan sama sekali. Kenapa? Karena memang at the end of the day ada kepentingan yang menyangkut kekuasaan. Nah, saya tidak segan-segan mengatakan bahwa selama ya kekuasaan kita masih belum bisa membebaskan diri dari kepentingan, ya, akan sangat sulit untuk melakukan reformasi hukum yang tuntas di Indonesia ini. Jadi kita akan menjadi sandera dari kepentingan yang bermain. Apakah kita siap melihat keluarga orang dekat kita itu menjadi korban? Ya. Nah, banyak yang tidak siap untuk menghadapi Tentu itu saja. semua. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya menyandera semua reformasi ini, ya. Dan kita bicara banyak hal lah kalau soal itu. Apakah penentuan petinggi-petinggi hukum itu betul-betul didasarkan kepada integritas? Saya tuh berkali-kali menjadi pansel KPK, Bung Akbar. Nah, itu dalam undang-undang, ya, dalam persyaratan ketika kita melakukan seleksi disebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, ketika saya di pansel, saya selalu mengatakan begini, Bung Akbar. Nomor 1, calon ketua KPK atau anggota KPK, komisioner KPK itu syaratnya integritas. Nomor 2, integritas. Nomor 3, integritas. Soal kehandalan, kepiawaian, kecakapan teknis hukum itu bisa dipelajari dan itu ada tim yang bisa membantu. Nah, tapi selama ini tidak dilakukan, ya saya kita siap-siap aja berkompromi menerima pimpinan KPK yang tidak sepenuhnya berintegritas. Itu aja kata kuncinya. Ada banyak harapan Prof. Sulis menyangkut dengan kehadiran KUHP yang baru. Saya sempat juga terlibat ketika masih jadi anggota DPR gitu. Sambil menunggu KUHP-nya, saya hubungkan dengan kasus ini yang kemudian membuat Prof. Sulis dan Bang Todung menginisiasi amicus curiae ini. Kira-kira dalam jangka pendek, ruang psikologis apa yang bisa kita nikmati dari kemewahan KUHP baru ini agar kemudian kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Pertanyaan yang mungkin terlalu standar ya, tetapi hari ini kita membutuhkan itu, Prof. Semoga Bang Akbar juga mengamati ya proses-proses lawmakingnya di DPR dan bagaimana masyarakat sipil itu meresponnya. Okay. Jadi saya itu berteman dengan teman-teman muda yang mereka ada di ICGR, LSAM, YLBHI dan lain-lain. Mereka itu melakukan kajian-kajian dari berbagai isu yang begitu banyak diatur oleh KUHP, tetapi sesuai dengan fokus-fokus mereka masing-masing. Dan mereka melakukan penelitian-penelitiannya. Tentu saja saya menghormati segala macam upaya yang begitu lama dan panjang untuk menghasilkan suatu hukum pidana yang sophisticated buat kita ya. Tetapi saya sendiri ada di dalam gerakan bersama dengan teman-teman saya mengkritisi. Catatan yang bagus, Prof. Ke Bang Todung, Abang pernah beracara selain sebagai seorang pemikir dan juga pengacara. Ada catatan yang hampir saya lupa dan harus saya tanyakan. Okay. Kita lihat bagaimana persidangan berbulan-bulan itu. Ya. Semua orang dipanggilin, Bang. Betul. Ahli psikologi, seksolog, filosof, dihadirkan semuanya. Ya. Tetapi ketika sudah penuntutan dan pertimbangannya, kok tidak tampak seluruh proses itu di dalam pandangan dari penuntutan itu. Apa yang terjadi dengan sistem peradilan kita setidaknya pada
pada saat beracara seperti ini, Bang Todung? Ya, saya punya pengalaman banyak. Di Indonesia ini kan banyak yang disebut kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum seperti itu. Nah, ahli kita diminta tampil dalam proses penyidikan. Ya, diminta oleh pihak kepolisian ya, atau oleh kejaksaan. Jadi tidak hanya sekedar tampil di persidangan. Nah, jadi yang saya mau katakan, ahli ini punya peran yang sangat instrumental gitu, dalam menentukan dakwaan, dalam menentukan tuntutan. Dan juga sebetulnya bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim walaupun tidak ada kewajiban mereka untuk mengadopsi, ya, mengambil semua pertimbangan-pertimbangan atau opini-opini dari para ahli ini. Nah, disinilah kita melihat ya, banyak sekali disrupsi atau katakanlah ambiguitas dalam pendapat-pendapat para ahli. Nah, apakah ambiguitas ini betul-betul didasarkan atas sikap akademik yang bersangkutan atau ada sesuatu yang lain di balik itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab karena yang bersangkutan yang tahu gitu. Nah, di sini saya kembali kepada soal integritas akademis. Apakah integritas akademis itu masih cukup kuat melekat pada setiap ahli? Nah, ketika Bung Akbar mengatakan bahwa banyak sekali ahli yang bersaksi, ya, bukan saksi ahli itu, ahli yang bersaksi. Ya, lantas pendapat-pendapatnya tidak tercermin dalam dalam tuntutan atau dalam putusan pengadilan, ya karena memang ini ahli yang bersaksi gitu, ya bukan saksi ahli. Jadi ya kalau saksi ahli kita mungkin ya bisa setuju bisa tidak setuju, tapi menurut saya sih akan ada ketulusan yang bisa kita rasakan dari pendapat semacam itu, honesty gitu, kejujuran. Nah, saya sih tidak sulit untuk membedakan wah ini pendapat ahli ini honest atau tidak, jujur atau tidak ya. Itu gampang untuk melihat itu. Ini poin penting nih. Ya, kita tidak perlu menyimpulkan, kita simpulkan dalam diri kita masing-masing saja dengan melihat apa yang terjadi di sana. Ya, bahwa kemudian ada yang tertawa, ada yang lucu, ya itu adalah kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di situ. Tapi ada satu poin yang paling krusial, Bang Todung dan Prof. Sulis. Ada perbedaan tafsir pada dua lembaga negara. Ini serius nih. Antara LPSK dengan kejaksaan menyangkut dengan JC itu. Dan kita bicarakan di sini pada saat saya mengangkat soal ini. Berbahaya sekali ketika dua lembaga negara dengan induk yang sama bernama Konstitusi Indonesia berbeda tafsir soal itu. Dan berbeda pendekatan. Akhirnya berbeda penyikapan juga. Di tempat ini LPSK dengan kejaksaan kelihatan banget itu berbeda. Berbahaya loh Bang Todung. Ya berbahaya Bang. Tapi saya gini ya. Posisi justice collaborator. Ya. Apakah pihak LPSK berbeda pendapat dengan pihak kejaksaan? Ya. Saya saya masih yakin bahwa baik kejaksaan maupun LPSK masih punya persepsi yang kurang lebih sama mengenai pentingnya justice collaborators. Tapi ada satu perbedaan di mana interpretasi hukum dari pihak jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Eliezer ini pelaku utama. Pelaku utama ya. Nah, karena dia pelaku utama, dia tidak bisa menjadi justice collaborator. Ini interpretasi mereka. Tapi peran justice collaborator itu tetap diakuin. Ya. Jadi ya ini perbedaan karena cara memandang ya pihak kejaksaan itu tidak sama dengan pihak LPSK. Ya. Kalau misalnya Eliezer ini tidak pelaku utama, dia akan diperlakukan sebagai justice collaborator. Nah, jadi ya menurut saya sih ini hal-hal yang mungkin membutuhkan satu proses waktu ya buat proses hukum di Indonesia untuk sampai pada satu pemahaman yang betul-betul baku ya mengenai justice collaborator ini. Ya. Tapi kalau saya melihat kita tidak harus membackup ya keberadaan justice collaborators karena itu penting dalam setiap proses pencarian keadilan substantif. Iya, dan sebenarnya itulah kenapa sampai dibunyikan dalam sebuah undang-undang khusus untuk itu. Prof. Sulis, kalau kemudian
ternyata dalam putusannya beberapa saat dari saat kita bertemu ini, ngobrol ini, ternyata harapan tentang kenapa sampai amicus curiae ini diberikan atau diinisiasikan dan diperjuangkan demi Eliezer. Apa langkah berikutnya dari para orang-orang terhormat ini? Saya kira akan ada proses-proses selanjutnya, appeal, yang terus akan di backup oleh teman-teman saya ya. Tapi saya akan sedih sekali apabila itu terjadi. Tadi Bang Mulya mengatakan kita sih juga tidak berharap banyak bahwa akan dibebaskan, tetapi setidaknya ada keadilan di dalam putusan itu. Saya kira keberadaan justice collaborator ini ada kaitannya dengan tuntutan reformasi 98 ya. Dan juga ada begitu banyak program-program pembangunan di Indonesia dari tahun 60-an, 90-an juga 2000-an sampai hari ini ya. Itu termasuk mengusung nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan yang tadi saya sebut, termasuk juga transparansi di dalam pengadilan. Bayangkan ya kalau Eliezer itu tetap dihukum berat, maka kita nggak bisa berharap lagi ada skandal-skandal yang mega skandal yang nggak akan terbuka ke depan. Itu aja yang kami khawatirkan gitu. Orang akan takut menjadi justice collaborator itu. Karena sekarang pun kita juga nggak tahu bahwa ada kasus-kasus lain ya, karena nggak ada faktor orang-orang seperti Eliezer, kan banyak. Karena kan sistem hukum kita itu sangat kuat diwarnai oleh paradigma positivisme ya. Jadi karena banyak penegak hukum kita itu masih berpikir bahwa sistem hukum kita adalah hukum Belanda, satu-satunya sumber hukum adalah kodifikasi undang-undang, padahal di Belanda sendiri sudah berubah. Di sana itu sudah lama yang namanya sumber hukum itu bukan hanya kodifikasi undang-undang tetapi juga putusan-putusan pengadilan gitu. Nah, kita masih enggak, penelitian saya dengan Komisi Yudisial bertahun-tahun itu pergi ke kota-kota yang kecil, kampung-kampung yang kecil, pengadilan negeri kelas 1 gitu ya. Itu banyak hakim-hakim yang masih menempatkan diri sebagai corong undang-undang karena dia tidak mau dinilai oleh ketuanya tidak tahu hukum gitu. Jadi bahkan kalau ada majelis hakim, di situ ada ketuanya, nggak berani tuh anggotanya dissenting opinion gitu. Oke. Catatan bagus, Prof. Sulis. Terima kasih. Bang Todong terakhir. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya kita dari dunia hukum kita, dari proses-proses penegakan hukum kita, termasuk pada kasus ini adalah lagi-lagi bicara tentang tentakel kekuasaan itu. Kekuasaan itu bisa dari mana saja, dari orang yang lebih tinggi pangkatnya atau lebih banyak kewenangannya yang kemudian merasa terganggu dan atau kaitan, bahasa dalam sastra itu tentakel gitu ya, tangan-tangan yang banyak itu yang paling kita khawatirkan. Apa kira-kira yang harus kita lakukan selain tentang mekanisme hukumnya sendiri bernama KUHP, KUHAP, agar kemudian relasi-relasi kekuasaan pada ruang-ruang gelap ini tidak lagi menghantui kita dan melukai kita sebagai sebuah bangsa, Bang Todo? Kita sudah punya undang-undang, sudah punya lembaga pengawas, ada Komisi Yudisial, juga ada di luar itu ada Dewan Pers, ya, ada media, ya, intelektual, akademisi. Seharusnya kita bisa punya hakim yang baik, ya, yang punya moralitas, punya integritas. Tapi ternyata kan memang tidak semudah itu. Ada saja kecolongan-kecolongan, ada OTT terhadap hakim-hakim. Ya, kita bicara mengenai gaji, remunerasi. Remunerasi juga sudah relatif cukup baik sekarang ini. Jadi ya hakim yang sebetulnya setengah dewa ini, ya, itu sangat tergantung pada proses seleksi yang kita akan lakukan. Kalau proses seleksinya ditandai dengan dagang sapi, dengan kompromi politik, kita tidak akan mendapatkan hakim-hakim yang punya integritas, hakim yang betul-betul ideal yang kita inginkan. Ya. Nah, tapi sekaligus saya juga ingin bicara bahwa reformasi yang kita inginkan itu kan tidak hanya bisa terbatas pada pengadilan. Reformasi itu mesti dilakukan juga di tubuh kepolisian, lembaga-lembaga penegak hukum lain, termasuk dunia profesi advokat yang sekarang menurut saya berantakan gitu.
integritas, kualitas profesi advokat itu layak dipertanyakan sekarang ini. Karena organisasi itu terpecah belah. Entah sudah berapa organisasi advokat sekarang. Jadi selama semua ini tidak kita lakukan atau kita lakukan hanya sebagian-sebagian, kita akan mendapatkan hasil yang piecemeal. Ya, hasil yang piecemeal. Nah tadi Profesor Sulis bicara mengenai KPK misalnya. Menurut saya sih kerjaan rumah kita ke depan ya, itu adalah ya menyelesaikan reformasi hukum ini. Bung Akbar bicara masih ada 1 tahun lagi. Saya tidak optimis 1 tahun kita bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi siapapun yang akan terpilih jadi presiden Indonesia akan datang punya mandat yang utama melakukan penuntasan reformasi hukum di Indonesia. Makasih Bang Todong. Terima kasih. Pemirsa, kita berharap bahwa keadilan itu semakin hadir di ruang-ruang kita, di sekitar kita. Hari ini 122 orang hebat, orang pintar, teruji secara akademik dan secara etik itu mengambil sikap demi seorang Richard Eliezer. Tadi kesepakatan dari pembicaraan tadi ini, dan saya yakin juga banyak orang di luar sana tidak menuntut agar kemudian Eliezer dibebaskan. Tetapi ada penghormatan atas nama hukum terhadap apa yang telah dilakukannya. Tidaklah mudah bagi seorang polisi berpangkat paling rendah di dalam institusinya kemudian mengambil sikap ini. Itu yang diminta oleh orang-orang sana. Tidak sulit kok, tidak ribet kok. Dalam bentuk keadilan itu. Dan tampaknya memang situasinya menjadi sangat krusial. Maka 122 orang itu, dan saya yakin lebih banyak lagi di luar sana, meminta agar kemudian keadilan itu dihadirkan. Dan kemudian kita tidak lagi seperti ini di hari-hari yang akan datang. 2 orang ahli yang berbicara dengan saya selama kurang lebih 50 menit telah menjelaskan kepada kita apa derita kita dalam hal hukum hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.